Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara sosialisasi MPKM. Jadi langsung saja saya menjelaskan tentang MPKM. Sebenarnya apa isi MPKM itu? Ya, MPKM itu adalah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ya, intinya adalah hak belajar yang diberikan kepada mahasiswa selama 3 semester di luar program studi. Ya, artinya hak belajar 3 semester di luar program studi bagi mahasiswa. Jadi intinya itu hak belajar bagi mahasiswa selama 3 semester di luar program studi. Ya. Mahasiswa yang boleh mengambil di luar program studi ini dimulai dari semester 3. Ya, jadi semester 3. Apa sih tujuan pemerintah di dalam menerapkan MPKM ini? Sebenarnya MPKM ini sama dengan kurikulum yang lama, KKNI, Kurikulum Kerangka Nasional Indonesia. Hampir sama. Hanya saja di dalam MPKM ini lebih difokuskan pada mahasiswa bisa memilih program-program yang sudah disepakati oleh Kemendikbud. Ya. Ada 8 program yang disepakati oleh Kemendikbud. Yang pertama yaitu magang, kemudian pengabdian masyarakat KKNT, mengajar di satuan pendidikan, pertukaran mahasiswa, melakukan riset penelitian secara kolaboratif, kemudian proyek kewirausahaan, studi proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Ya. Dari 8 kegiatan ini, hanya 3 kegiatan yang diwajibkan. Ya. Yang diwajibkan ini kita kembalikan kepada program studinya. Dalam hal ini Kaprodi mengambil kegiatan yang mana. Ya. Nah, kebetulan Teknik Informatika ini mengambil 3 program, yaitu magang di industri, ya, pengabdian masyarakat KKNT, KKN tematik namanya di desa, kemudian mengajar di sekolah. Saya sedikit menyinggung masalah magang, ya, magang industri. Jadi magang ini ada 2 model. Model yang langsung ngeling ke program dikti, artinya mahasiswa daftar ke linknya dikti di kampus Merdeka itu, artinya mahasiswa di situ memberikan suatu bentuk profil terhadap mahasiswanya, kompetensi dan sebagainya. Akan tetapi layak diterima atau tidaknya itu yang menentukan itu adalah dikti. Ya, yang menentukan itu adalah dikti. Nah, kalau diterima program magang itu lewat dikti, memang ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu mahasiswa itu mendapat fee, honorarium, ya, selama 6 bulan. Ya, besarnya saya kurang tahu itu kesepakatan antara pihak dikti nanti dengan mahasiswa penerima. Ya. Kalau itu diterima mahasiswanya itu memang ada fee. Tapi mahasiswa itu harus mau, ya, ditempatkan sesuai dengan kesepakatan dikti. Ya, artinya ya ditempatkan di seluruh Indonesia, perusahaan-perusahaan industri maupun jasa yang ada di Indonesia. Ya, bisa di Jawa, bisa di luar Jawa. Ya, konsekuensinya mahasiswa itu harus siap. Ya, harus siap keluar daerahnya, keluar kota. Ya. Itu adalah model magang yang ngeling dengan dikti. Kemudian sebenarnya ada magang yang dilakukan secara internal. Artinya secara internal ini melalui Universitas Yudharta Pasuruan. Ya. Tapi segala bentuk operasional dan segala bentuk biaya tidak ada, ya, ditanggung oleh mahasiswanya itu. Ya. Ya. Sebenarnya dengan MBKM ini, kurikulum MBKM ini kalau saya bilang lebih bermanfaat lah bagi mahasiswa yang bekerja, ya, yang bekerja. Artinya yang bekerja ini, tapi tidak menutup kemungkinan ya yang belum bekerja yang tidak bermanfaat, ya tetap bermanfaat.
tapi yang bekerja ini lebih mempunyai peluang untuk bisa ikut magang, ya magang. Artinya ketika mahasiswa yang sudah bekerja karyawan ini bisa melakukan program magang ini, tapi dengan ketentuan tempat kerjanya itu harus memberikan suatu bentuk surat bahwa mahasiswa, ya Anda statusnya adalah sebagai mahasiswa bukan sebagai pekerja. Ada suatu bentuk surat resmi dari perusahaan itu bahwa kalian ya adalah mahasiswa yang magang. Itu bisa. Ya, artinya selama 6 bulan itu kalian menempuh mata kuliahnya ya di pekerjaan itu, tapi disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di kurikulum yang ada di Prodi Teknik Informatika. Ya. Kemudian bagaimana kuliahnya? Ya tidak usah kuliah sebenarnya. Ya, tidak usah kuliah. Artinya nanti di situ ada dosen, ya. Ada beberapa dosen, ya. Misalkan 6 bulan kalian bekerja di perusahaan itu, ya, yang dikonversikan ke dalam beberapa bentuk mata kuliah. Berarti di situ ada dosen pendamping, beberapa dosen pendamping yang kompeten di dalam bidang itu. Ya. Nanti ya tetap kalian magang itu ada suatu bentuk monef dari dosen pembimbing, ya dosennya mata kuliah itu yang akan melakukan suatu bentuk monitoring. Ya, kalian tetap juga membuat suatu bentuk laporan. Laporan apa yang dibuat ya? Laporan tentang pekerjaan yang kalian lakukan di tempat kerja itu sesuai dengan mata kuliah yang ada di semester tersebut. Ya, itu adalah program magang. Jadi ada 2 model yang di-link dengan Dikti, linknya Merdeka Belajar itu, ya artinya ya memang banyak syarat di situ. Tapi kelebihannya yaitu kalian akan mendapatkan fee, ya. Tapi harus total ya, harus berani total ya. Artinya ketika kalian mendaftarkan di situ, maka kalian tidak hanya menata kompetensi Anda, tapi kamu juga menata mental. Ya harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia, di Jawa, di luar Jawa. Itu yang penting. Ya, enggak boleh memilih sendiri di perusahaan, misalkan di Pasuruan enggak boleh. Itu tergantung dari apa yang disepakati oleh Dikti. Ya, itu tentang magang. Kemudian yang internal, ya internal itu lebih mengarah pada ya kalian mencari sendiri atau program studi atau fakultas yang sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang ada di wilayah Pasuruan. Nah, misalkan Pak Imron sudah menginisiasi dengan Telkom, ya. Tapi tetap juga itu ada suatu bentuk kelayakan, ya. Ada suatu bentuk ujian, syarat diterimanya untuk magang di Telkom itu ada syaratnya. Ya, tidak semua mahasiswa bisa magang. Artinya ya sesuai dengan hasil ujiannya itu. Ya, itu terkait dengan magang. Kemudian pengabdian masyarakat atau KKNT tematik. Ya, ini kemarin sudah disosialisasikan oleh LPPM tentang tematik. Ya, artinya ada suatu bentuk kekhususan kompetensi yang harus dicapai. Ya, kekhususan kompetensinya apa? Ya disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang dilakukan oleh teknik informatika. Ya. Kemudian mengajar di sekolah. Ya, mengajar di sekolah pun bisa sebenarnya, tapi ini juga ada 2 model juga, artinya yang dilakukan oleh Dikti dan juga dilakukan secara internal. Kita kemarin sudah menginisiasi dengan Pak Imron, ada 2, yaitu SMK Darut Taqwa dan SMK Sukorejo. Ya, nanti kita akan melakukan suatu bentuk kelayakan mahasiswa yang bisa melakukan mengajar di sekolah. Ya. Artinya semua program itu bisa dikonversikan ke dalam mata kuliah. Ya, tergantung dengan waktu yang diberlakukan di dalam proses kegiatan itu. Sebenarnya tidak harus 6 bulan sih sebenarnya. 3 bulan, sebulan itu bisa, tapi kan dikonversinya
tinggal beberapa mata kuliah. Misalkan magang 1 bulan, ya enggak apa-apa 1 bulan. 3 bulan, ya enggak apa-apa 3 bulan. Tapi kan paling banyak itu kan ekivalensinya adalah 20 SKS selama 1 semester. Ya. Jadi itu sekilas tentang MBKM, tentang Merdeka Belajar. Artinya bukan merdeka itu jangan diartikan merdeka milih sembarang kalir, enggak boleh. Ya, artinya semua MBKM ini tertata secara otonom dan fleksibel. Artinya otonom dan fleksibel ini tetap mengacu pada aturan-aturan yang diberlakukan oleh Universitas Yogyakarta maupun aturan-aturan yang diberlakukan oleh fakultas maupun program studi teknik informatika. Ya, saya kira itu sambutan saya, Pak Imron dan para dosen yang lainnya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa saling sharing dan diskusi dengan Pak Wahid selaku wakil dari unit LP3 sama dosen-dosen yang lain. Terima kasih atas antusiasnya. Semoga kita semua selalu diberi kelancaran, khususnya bagi mahasiswa tetap semangat dan terus belajar. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutan dari Pak Dekan terkait penjelasan MBKM dan kebijakan di Fakultas Teknik Universitas Pasuruan. Untuk selanjutnya penjelasan dari LP3 divisi magang sama nanti ada divisi tujuan pelajar dari Bapak Walidini. Kepada Bapak Wahid kami persilakan Bapak Wahid, monggo. Bapak Dekan kalau ada acara lain bisa meninggalkan Pak, monggo. Ya, mohon izin ya. Nggih. Mohon maaf. Nggih. Iya, Pak. Iya, Pak. Salam. Nggih, monggo Bapak Wahid. Nggih, terima kasih Pak Imron atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman mahasiswa, khususnya di Prodi Teknik Informatika. Sebenarnya pada pertemuan pada malam hari ini adalah pertemuan lanjutan Pak Imron, karena sebelumnya kan kita sudah mengadakan sosialisasi terkait dengan MBKM setiap per fakultas. Tapi memang selama 2 hari kita laksanakan, memang yang paling banyak dan juga antusias itu lebih antusias dari teman-teman Fakultas Teknik sama Fakultas Pertanian. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Nah, dari hasil tindak lanjut kemarin, nah yang pertama paling tidak memang untuk terkait dengan kurikulum Merdeka ini memang tidak ada sebuah kewajiban, ya, tidak ada sebuah kewajiban baik dari teman-teman mahasiswa. Tapi kewajibannya apa? Memilih, apakah memilih MBKM, apakah memilih yang biasa. Ini kan gitu kan, intinya gitu. Kalau kita memilih MBKM, maka paling tidak aturan-aturan yang dari MBKM itu dilaksanakan. Sehingga salah satunya adalah magang. Nah, kesempatan di sini bahwasanya magang, teman-teman salah satunya adalah harus ikut MBKM ataupun tidak. Nah, apa teman-teman mendaftarkan akun di di webnya Kampus Merdeka itu nggak ada masalah, sehingga tidak ada masalah, sehingga daftar aja dulu memiliki akun. Nah, setelah itu teman-teman katakan ingin mencari ataupun memilih, karena setiap harinya regulasi perusahaan-perusahaan itu masuk keluar. Maksudnya masuk keluar itu apa? Bahwasanya kalau memang dirasa perusahaan itu sudah memenuhi jumlah, maka perusahaan itu akan meng-cut, menutup, maka dia akan menginterview dari teman-teman yang sudah masuk itu. Sehingga secara otomatis ataupun secara mendasar untuk keputusan akhir teman-teman yang yang bisa diterima ataupun ikut terkait dengan kegiatan MBKM itu adalah otoritas dari perusahaan. Hanya untuk Kemendikbud itu adalah membawai untuk memberikan sebuah sumbangsi anggaran dana. Seperti itu, apakah itu transport, mungkin dan sebagainya, itu
itu nanti kita pikir belakangan. Tuh. Yang kedua, teman-teman juga harus siap bahwasanya, tapi saya rasa karena saat ini kondisi kan masih pandemi, di situ banyak pilihan, teman-teman bisa buka contoh, bisa dikasih nanti gini aja Pak Imran ya, kita langsung kalau ada teman-teman yang tanya bisa langsung tanya gitu aja ya. Iya kan, banyak teman-teman sudah mungkin ada yang unek-unek setelah ada pertemuan kemarin atau apa, mungkin bisa langsung kita sharing saja sembari. Oke. Nah, untuk terkait dengan mekanisme apakah itu penilaian dan sebagainya, jadi teman-teman jangan khawatir bahwasanya dari perusahaan itu sudah menyiapkan kerangka konsep, kerangka acuan dan sebagainya, mekanisme seperti apa, dan nantinya perusahaan, katakan contoh yang menilai dari pihak perusahaan, nanti perusahaan langsung berkomunikasi dengan pihak kampus seperti itu, nanti dikonversikan sesuai dengan SKS yang ada. Itu paling enggak ada 20 SKS Pak Imron ya untuk dikonversi untuk kegiatan magang ini seperti itu, sehingga memang persaingan cukup ketat karena kapasitas jumlah kuota yang diajukan oleh Kemendikbud itu antara 15 sampai 25.000 mahasiswa, tapi sampai saat ini sudah masuk itu hampir mencapai itu 30 lebih. Tapi yang enggak patah semangat, sehingga semua yang namanya kita ikhtiar, kita coba masuk saja. Teman-teman jangan khawatir bisa milih 2, 3. Mungkin bisa jadi yang segitu banyak, mungkin ada yang memilih lebih dari 2. Kenapa? Untuk mengantisipasi atau melihat, mengeliminasi kira-kira ternyata 2 perusahaan yang kita masuki kok sama-sama lolos. Nah, tetap mahasiswa harus memilih salah satu. Ya mungkin dipilih radius yang terdekat atau bagaimana, itu nanti tergantung dari teman-teman mahasiswa seperti itu. Sehingga teman-teman jangan khawatir. Yang jelas kalau beasiswa LPDP mungkin Pak Imron lebih paham, katakan model beasiswa LPDP itu seperti apa, karena nanti ini dibiayai oleh PDP. Ya ada uang makan, ada uang kos, mungkin ada uang saku, ada uang uang bulanan dan sebagainya. Itu saya rasa cukup untuk teman-teman bisa survive seperti itu. Nah, terus yang kedua itu kan ada dua, yaitu independen yang bersertifikat. Nah, nanti sertifikatnya ini nggak main-main. Mungkin ya Pak Imun juga sudah mengetahui dan juga sudah memberi wawasan kepada teman-teman mahasiswa bahwasanya itu juga memiliki nilai plus yang cukup tinggi. Lebih-lebih nanti pada saat sudah lulus, ya, itu memberi bukan sebuah jaminan, tapi upaya dari Kemendikbud, teman-teman yang sudah lolos untuk magang dan nanti dia selesai magang itu bisa jadi langsung direkrut untuk menjadi tenaga kerja. Seperti itu. Nah, yang kedua, betul kata Pak Tegan tadi bahwasanya kalau untuk penempatan memang kemarin sempat pada saat di kegiatan webinar AIG dengan teman-teman perusahaan itu memang menyampaikan bahwasanya perusahaan itu mencari mencari beberapa hal mahasiswa yang memang benar-benar niat. Nah gitu. Contoh kasus kemarin itu di perusahaan Petrokimia Gresik. Itu contoh sembari dia untuk mengetahui skill, kemampuan. Contoh itu kemarin di robotik katakan. Itu minimal teman-teman bisa nyolder enggak, ngerti terkait dasar terkait elektronika enggak. Nah, itu juga menjadi sebuah project. Dari apa? Jadi nanti pada saat interview mungkin beberapa hal itu juga ditanyakan. Dia menyampaikan attitude juga harus bagus, biarpun skillnya juga nggak terlalu, penting attitude-nya bisa dipertahankan. Jadi attitude-nya bagus, cara penyampaian dan sebagainya. Karena di sesi untuk magang ini bukan hanya mengklasifikasi dari berkas data, tapi nanti ada interview antara teman-teman mahasiswa dengan Dudi seperti itu. Jadi itu yang dilakukan. Jadi sini ada. Jadi teman-teman jangan takut, Pak. Satu mata di mana itu nanti. Sebenarnya kita lakukan dulu lah. Kita goalkan dulu kegiatan ini. Nah, antisipasinya kalau nggak goal ya cari yang magang. Kalau memang teman-teman sudah pas mau mengambil format MBKM, ya magangnya mandiri yang diadakan oleh perguruan tinggi. Khususnya mungkin di tingkatan informatika. Saya rasa jaringan
Bapak Kaprodi Informatika itu juga cukup luas. Saya rasa itu bisa untuk Bisa menggali potensi, dengan ini. digali potensi dari Bapak Kaprodi seperti itu. Monggo silakan teman-teman, ada yang tanya silakan, atau Pak Imron mungkin. Oh iya, gini aja, Oke. nanti pertanyaannya belakang Bapak Wahid, saya Oh, menjelaskan apa namanya slide aja dulu ya yang dari saya. Ya, monggo. Soalnya memang bentar saya tampilkan slide biar nanti teman mahasiswa informatika bisa tanya. Oke ya. Oke. Oke ya. Jadi sini betul kata Bapak Wahid atau Pak Dekan tadi bahwasanya untuk menjalankan MBKM itu ada 2 jalan. Yang pertama itu diinisiasi oleh kampus sendiri. Kampus itu mencari mitra. Seperti hanya kemarin kita sudah mencari mitra, tadi sudah dilakukan Pak Dekan, SMK Darut Taqwa sama SMKN 1 Skorjo. Ya. Kemudian Jong Java, kemudian lagi Telkom Sidoarjo, dan kalau KKNT kita kemarin bermitra sama Desa Bakalan Purwosari. Nah, kemudian yang kedua itu inisiasi dari yang disediakan oleh Kemdikbud. Kalau ngomong Kemdikbud berarti kita istilahnya itu se-Indonesia, mahasiswa se-Indonesia akan bahasanya beradu atau apa ya bahasanya itu ya, saling berlomba kompetisi untuk mendapatkan program-program yang didanai oleh Kampus Merdeka. Memang beratnya apa? Karena memang beratnya selektif banget, karena kita harus menampilkan kurikulum vitae, kemudian lagi seterusnya. Nanti ada satu mahasiswa yang akan saya suruh mendemokan terkait fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Kampus Merdeka ini. Oke ya. Kemudian yang terdaftar di Kampus Merdeka ini yang pertama kampus mengajar. Kalian nanti harus bersedia mengajar dimanapun di beberapa wilayah Indonesia, misalkan Kalimantan, nanti dikirim ke Kalimantan dan seterusnya. Itu yang disediakan oleh Kemdikbud. Tapi kalau diinisiasi oleh perguruan tinggi, kalian akan ditempatkan di SMK Darut Taqwa untuk yang skill bidang jaringan, kemudian di SMKN Skorjo skill dalam bidang aplikasi atau RPL. Jadi silakan nanti kalian yang mau asistensi mengajar selama 3-4 bulan bisa mengkontak saya. Kemudian caranya ini program tawarkan. Oke. Kemudian framework MBKM di Prodi Informatika itu seperti ini. Jadi, karena kalian itu semester 6 KKNT kita lakukan di semester 7. Ya, karena semester 6 itu KKN reguler SDGIS itu semester 6. Makanya kita semester 7. Di semester 7, kalian itu nanti berarti bisa KKNT, magang, kemudian asistensi mengajar. Kemudian sebetulnya bisa wirausaha. Tapi kemarin yang lolos KBMI adalah semester 8, Abdul Wajid dan kawan-kawan akhirnya tidak bisa dikonversi ke MBKM. Ya, akhirnya nggak ada. Semester 6 nggak ada yang ikut KBMI. Kalau ada yang ikut KBMI, kita bisa konversi ke MBKM tersebut. Jadi ada 3 tadi, kata Pak Dekan. Magang industri, asistensi mengajar, sama KKNT. Oke, saya lanjutkan. Oke, nanti untuk silakan kalian semuanya registrasi MBKM di websitenya kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Di situ kalian daftar dulu pakai email kalian, password, kemudian NIM dan seterusnya. Kemudian email yang Pak Imron, emailnya yang dari Bigma, ya Bigma Pak Im, yang terkonversi dengan PD Dikti. Kalau tadi ada yang daftar pakai email apapun kayaknya bisa, Pak. Oh bisa, oh ya. Yang penting aktif. Ada perbaikannya. Ya. Oke, ya. Oke. Silakan nanti daftar untuk mengetahui kalau kalian uji coba apa aja di dalamnya. Nanti ada yang saya suruh mendemokan kok. Oke. Kemudian karena kalian yang semester 7, yang semester 6 ini kan mau semester 7 ya. Nanti
mata kuliah yang bisa dikonversi ke MBKM adalah etika profesi. Ya. Kemudian nanti kalau Pancasila nanti kita bisa lakukan secara blended learning atau daring. Kalian nggak usah kuliah, kemudian online aja, tugas-tugas atau textbook bahasanya. Kemudian etika profesi ini kita konversi karena informatika ya otomatis etika profesi di bidang masing-masing. Kemudian yang semester 6 itu adalah EUT. Nah, ini bisa kita konversi. Yang magang berarti kita konversi magang, yang KKN nanti konversi KKN juga. Kemudian ini ada aplikasi AR/VR atau game, kemudian aplikasi mobile. Dan yang jaringan administrasi server sama komputasi awan. Jika kalian magang di sini, magang di sekolah, otomatis nanti saya konversi. Kalau kalian nanti di sekolah mengajari aplikasi mobile berbasis web ke siswa atau AR/VR game ke siswa, otomatis nanti kita konversi. Ya. Kemudian yang komputasi jaringan berarti nanti kalian mengajar di SMK Darut Taqwa harus mengajar di administrasi server sama komputasi awan. Ya, di SMK Darut Taqwa kalian harus memahami skill administrasi server sama komputasi awan atau jaringan. Untuk yang asistensi mengajar itu dosen pendampingnya kalau di proposal saya adalah Bapak Walidini. Ya, Bapak Walidini itu dosen pendamping. Kemudian untuk yang magang, dosen pendampingnya adalah Bapak Cahya Bagus Sanjaya. Kemudian yang KKNT, dosen pendampingnya adalah Bapak Muhammad Lutfi. Jadi kita sediakan 3 dosen untuk membimbing kalian pelaksanaan MBKM pada tahun 2021 karena teknik informatika itu kata Pak Dekan wajib melaksanakan karena udah mendapatkan hibah. Kalau kalian berhasil, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh adik-adik kelas kalian. Jadi kalian yang sekarang semester 4, semester 2, tahun depan bisa ikut MBKM dengan syarat lolos seleksi. Nanti akan saya share apa aja lolos seleksi dan kelengkapan berkasnya itu ada. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini data-data mahasiswa yang kemarin udah saya setorkan ke LPPM Bapak Wahid terkait KKNT karena topik kita adalah desa digital Bapak Wahid. Nah, akhirnya kalau ngomong desa digital di sini nanti mereka-mereka yang ada di sini akan teamwork untuk melakukan analisis permasalahan yang ada di desa Bakalan, kemudian membacakan suatu masalah tersebut. Kemudian saya sudah mengantongi beberapa program kerja yang ada di desa Bakalan. Nanti saya akan melakukan briefing khusus bagi mahasiswa yang melakukan MBKM KKNT di desa Bakalan. Sama Pak Lutfi sama nanti pendamping desa. Karena itu harus real dan setiap progres atau output laporan ini nanti bisa digunakan untuk skripsi. Jadi kalian semester 7 nggak ada kuliah, langsung konversi ke mata kuliah tersebut dan kita lakukan konversi dan setelah itu semester 8 kalian adalah tadi kasusnya adalah berdasarkan problem yang ada ditemukan di KKNT. Bahwasanya itulah nanti keilmuan kalian di prodi informatika berguna bagi masyarakat itu. Jadi intinya MBKM itu. Ini ya, ini ada 10 mahasiswa yang saya terjunkan untuk KKNT. Jika untuk KKNT kita ini dual kegiatan ya. Online sama offline. Ya. Tidak stay di tempat selama 4-5 bulan enggak. Kalau jenengan atau mahasiswa itu menyelesaikan 3 bulan selesai. Karena kalau ngomong programmer itu bisa ngerjakan dimanapun, tapi tetap 1 minggu sekali ada pendampingan dari
dosen, kemudian ada progres yang ditemukan sama perangkat desa atau penanggung jawab di sana. Jadi itu ini adalah mahasiswa yang saya daftarkan untuk mengikuti MBKM KKNT. Jika kalian mengikuti ini berarti kalian nggak ada kuliah, langsung didampingi oleh dosen pendamping. Jika kalian ada permasalahan bisa konsultasi kepada dosen pendamping seperti itu. Oke. Jika kalian ada yang tidak bisa atau bukan diri, itu harus kontak saya dulu. Ya, alasannya apa? Harus real. Karena ini adalah masukan-masukan dari dosen-dosen informatika. Kalau pemrograman saya konsultasi kepada dosen pemrograman siapakah yang layak diterjunkan ke masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini. Yang jaringan siapakah yang layak. Karena melihat kompetensi-kompetensi atau minat-minat mahasiswa tersebut. Karena di Bakalan nanti kalian membuat aplikasi, kemudian pengembangan area backbone jaringan di Desa Bakalan, kemudian IoT untuk pertanian nanti ya. Karena ada nama-nama yang jago IoT di sini dari dosen-dosen Pak Bidin itu. Akhirnya saya masukkan di sini. Ini nama bukan dari saya, tapi nama berdasarkan saya konsultasi dengan dosen dan dosen mempunyai nama-nama memang kompetensi dalam bidang ini gitu. Saya nggak sembarang ini milih nama, ini bukan sembarangan berarti. Jadi 80 mahasiswa ini yang terpilih untuk data MS MBKM. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian mengajar ya. Mengajar di sini kita ada 2, SMK Darut Taqwa sama SMK 1 Sukoharjo, yaitu pemrograman, kemudian di SMK Darut Taqwa ini jaringan. Kemudian ini ada 1 mahasiswa yang udah mendaftar MBKM asistensi mengajar, Mbak Tuti. Karena dia juga selaku pekerja yang ada di SMK N Sukoharjo. Nah, kemudian jika kalian yang semester 6 ada jiwa-jiwa pengajar atau yang lain yang ingin mengikuti ini, silakan. Minimal ada 2 mahasiswa. Kemarin di SMK Darut Taqwa kita mendaftarkan 5 mahasiswa untuk diterima. Jika ada 3, monggo 3. Ya, 5 mahasiswa. SMK Sukoharjo juga 5 mahasiswa. Ini masih dapat 1 mahasiswa. Silakan. Mahasiswa yang mengikuti MBKM asistensi mengajar dibebas tugaskan dari mata kuliah reguler. Tinggal nanti kita konversi. Kemudian persyaratannya itu IPK 3,0, kemudian ada pengalaman organisasi atau mengajar, kemudian mempunyai catatan baik. Kalau ngomong pengalaman organisasi atau mengajar, mahasiswa informatika yang sekarang sambil ngajar di sekolah atau yang lain bisa mengikuti ini. Silakan kontak saya, langsung daftar ke saya. Oke. Untuk pendampingnya ini adalah Bapak Walidini atau nanti Bapak Faisal. Karena satu tempat 1 orang, misalkan Sukoharjo Bapak Walidini, SMK Darut Taqwa Bapak Faisal, karena udah beda tempat gitu loh. Oke, saya lanjutkan. Oke. Kemudian magang industri, kita kemarin udah menghubungi Telkom Sidoarjo sama Jogja Fatex. Ya, Telkom Sidoarjo untuk bidang jaringan, kemudian Jogja Fatex untuk bidang pemrograman. Jadi untuk asistensi mengajar magang ini adalah Bapak Cahya Bagus Sanjaya untuk yang di Jongjava. Kemudian yang di Telkom rencananya adalah Bapak Faisal. Ya, karena beda tempat. Ada beberapa nama yang saya ambil berdasarkan itu tadi masukan-masukan dari dosen. Silakan kalian itu. Kemudian nanti ada di sini Bapak Sarwani selaku pegawai Jongjava akan menjelaskan kira-kira di Jongjava membutuhkan apa aja. Nanti Pak Sarwani yang menjelaskan. Oke ya. Kemudian jika kalian magang di MBKM silakan yang disediakan oleh Kemdikbud.
Di situ ada beberapa beberapa jenis magang di sini. Kemudian kalian pilih yang teknologi, sektor teknologi. Kemudian kata kuncinya misalkan pemrograman atau UI UX atau network. Ini muncul nanti ada beberapa kompetensi yang harus kalian penuhi. Ya, kalau di aplikasi nanti ada yang demo. Oke, itu aja. Sementara yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk selanjutnya silakan siapa itu di sini Rifki ya, silakan mendemokan terkait asisten Merdeka Belajar dulu di aplikasinya Rifki ya, mangga. Mana Rifki ya? Halo? Rifki ya? Nggak ada Rifki ya? Mana Rifki? Iya, Pak. Ayo silakan mendemokan ya. Dikasih link, Mbak, biar bisa masuk dia untuk bisa muncul. Saya pakai atas nama Ainun Gita, Pak, soalnya. Ya, oke, nggak apa-apa. Silakan. Jadi ini ya, magang itu nggak hanya jalan tahun ini 2021. Jadi kalian tadi informatika yang sekarang semester 4 sama semester 2 bisa mengikuti kegiatan MBKM ini. Misalkan kalian bisa mengikuti kegiatan di Digital Info atau yang lain. Jadi itu bisa dikonversi ke mata kuliah gitu loh. Tinggal mata kuliah apa yang relevan dengan kegiatanmu, selesai. Gitu. Seperti kemarin Bapak Wakil, semester 8 ini ada yang lolos KBMI, akhirnya mata kuliah kewirausahaan yang harus langsung nilai A gitu. Jadi konversi langsung. Konversi langsung. Ya. Gimana Rifki yang nggak bisa? Ayo sambil nunggu Rifki ya, silakan ada pertanyaan monggo dari teman-teman. Silakan tanya mahasiswa informatika. Monggo. Halo? Ingat ya, MBKM ini nanti kalian mendapatkan sertifikat kegiatan dari industri, sertifikat kompetensi atau KKNT atau asistensi mengajar. Jadi itu bedanya. Kalau yang kegiatan magang atau PKN 1 bulan, kalian nggak dapat sertifikat. Nggak bisa, Rifki ya? Nggak bisa, Pak. Ini ada punya Ainun Gita. Oh, silakan, ayo. Silakan, yang lain boleh tanya sambil share ini. Ini ya, nanti untuk pendamping dosen-dosen di informatika nanti saya akan mengadakan rapat internal terkait pendampingan ini. Karena ini baru Pak Wahid ya, program baru. Ya, sama baru, aja. Pak. Jadi sama-sama untuk mengawali. Ini aja pusat juga masih mengawali dan juga masih membentuk sistemnya. Iya. Jadi ya kita juga menunggu sabar untuk bisa masuk linknya di webnya kurikulum Merdeka ini, Pak. Iya. Gimana, Rifkia udah bisa? Pakai HP-nya Ainun Gita nggak apa-apa, Pak? Kecil ya. Kalau pakai HP kecil nggak itu? Kayaknya saya bentar, saya udah login pakai akun kamu kayaknya ini. Bentar. Ini ya, ini miliknya siapa ini? Miliknya Rifkia. Oke ya. Kalau kalian daftar di beranda, kalian akan udah berhasil mendapatkan notifikasi password atau verifikasi dari sana. Kemudian kalian akan disuruh melengkapi profil terkait data pribadi, kontak pribadi, dan seterusnya. Kemudian kalian disuruh melengkapi kurikulum vitae. Ini ya.
Kurikulum vitae itu apa? Kurikulum terkait biodata nama lengkapmu, tempat tanggal lahir, alamat, email, dan seterusnya. Kemudian kompetensi yang udah diikuti, kegiatan apa aja yang diikuti, atau yang lain ya. Itu kurikulum vitae. Kemudian transkrip nilai. Kalau yang semester 6 sekarang berarti transkrip nilai semester 1 sampai semester 5. Diupload di sini jadi 1. Kemudian sertifikat pengalaman organisasi. Sertifikat pengalaman organisasi ini misalkan kalian sebagai pengurus ya, sebagai pengurus atau sebagai yang lain, ini ada sertifikatnya atau SK dan seterusnya. Silakan diupload di sistem ini. Sertifikat pengalaman organisasi banyak banget di sini. Kalian bisa upload satu persatu bentuk di sini maksimal 5 MB. Kemudian dari ini lengkapan dokumenmu udah, dan sekarang kita bisa memilih kegiatan yang sedang berjalan. Kalau ngomong kegiatan yang sedang berjalan di sini adalah misalkan magang. Kita klik magang. Nah, ini akan muncul magang, registrasinya terakhir adalah 31 Juli 2021. Kemudian saya akan menjelaskan contoh satu Android ya. Semoga nggak lama ini prosesnya. Soalnya banyak yang masuk Pak Imron. Oh ya, ini magang ini ada PT Solution Indonesia. Kita klik di sini selama 5 bulan bersertifikat 20 SKS. Kita klik tempat posisinya karena ini yang dibutuhkan Android developer. Kita klik satu yang kita inginkan. Kemudian kita tunggu dulu. Ini Pak Wakil, internetnya apa website sana yang lemot? Ini lama banget ini loh. Kayaknya dari websitenya, saya juga nyoba itu muter-muter cukup lama. Oh, Yeah. nah ini muncul ya. Nah, Oke, ini muncul. Udah muncul, kemudian 20 SKS, ini durasi kegiatannya dilaksanakan mulai 23 Agustus sampai 21 Januari, 5 bulan. Kalian bisa membaca deskripsi kegiatannya ngapain aja di sana. Oke. Kemudian kriteria peserta ini muncul di sini. Mahasiswa yang mengikuti magang ini memiliki pengalaman Android developer. Kalau kalian semester 6 otomatis pernah ada mata kuliah Android. Kemudian menggunakan Android Studio. Pak Cahaya Bagus sudah mengajari ini. OOP semester 3 udah, REST API, Room ini udah, database. Kemudian GitLab, Bitbucket dan lain-lain ini udah Pak Yabas menjelaskan. Java udah semester 1, semester 2. Pernah membuat aplikasi Android ini project besarnya Pak Jaya Bagus ini. Jadi kan kalian udah memenuhi gitu loh. Kriteria peserta kan udah memenuhi, tinggal kalian bisa daftar ini. Silakan ya daftar ini, nanti konsultasi ke saya semester 6. Kalau kalian sekarang semester 4 sama semester 2 belum bisa. Ya, karena MBKM itu minimal semester 5. Gitu. Ini tadi ya sama ya. Kemudian nanti metode asesmen atau penilaian di sana itu adalah ujian tulis, observasi atau praktek langsung coding biasanya. Kemudian diwawancara atau interview. Ini contoh kalau kita mendaftar kegiatan magang industri. Kalau kalian network atau jaringan, tinggal kita list di sini, ada nggak bidang jaringan? Nah, network engineer ada di sini. Jadi, apa aja yang dilakukan di sana itu jelas, kurikulumnya jelas. Nanti langsung kita konversi ke mata kuliah. Seperti itu. Ya. Jadi ini yang magang industri. Oke, magang industri sambil nunggu ini ada yang tanyakan dari mahasiswa, monggo. Halo mahasiswa semuanya, silakan.
Tanya? Atau Pak Sarwani? Pak Sarwani, halo Pak Sarwani, bisa gabung? Iya Pak, halo. Gimana? Assalamualaikum. Salam. Oke, ini salah satu tempat magang kita nanti. Monggo Pak Sarwani, gimana di Jongjava kira-kira dibutuhkan apa aja di sana? Ya, mohon izin untuk menjelaskan mungkin apa yang dibutuhkan di Jongjava untuk sementara ini, yakni tentang apa itu UI UX gitu Pak untuk desainnya, karena di kami masih minim, sedangkan untuk proyek-proyek sudah mulai siap berjalan dan sudah dikonsep. Dengan menjalankan itu mungkin untuk teman-teman mahasiswa bisa bergabung untuk mencari pengalaman di bidang IT sesuai dengan jurusan, bukan industri ya, tapi ini di bidang IT-nya, sehingga mungkin teman-teman bisa mengetahui kemampuan teman-teman apa yang sudah teman-teman dapat di kuliah selama ini. Mungkin jika bisa mengupgrade kemampuan teman-teman bersama Jongjava untuk meningkatkan dari skill teman-teman. Yang pertama yang dibutuhkan itu Pak. Terus untuk yang kedua dari Jongjava sendiri, yakni yang dibutuhkan adalah programmer mobile. Jadi untuk programmer mobile nanti juga akan dibutuhkan banget di tim kami, dan juga sekaligus sama-sama belajar, karena proyek kami juga sudah mulai berjalan, mungkin ada 5 yang akan membutuhkan tenaga teman-teman dan sekaligus pengembangan dari proyek-proyek tersebut. Bahkan mungkin nanti teman-teman kalau emang ada proyek baru dan teman-teman siap, monggo dikerjakan dari tim teman-teman yang sudah diajukan oleh Pak Imron dari awal, analis sampai tester tadi. Sampai benar-benar proyek itu goal, mungkin teman-teman juga bisa membawa di skripsi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Im. Mungkin itu aja sih Pak yang kita perlukan di Jongjava untuk segi programmer mobile sama UI UX tadi Pak. Oh ya, siap. Oke ya, terima kasih Bapak Sarwani. Itu penjelasannya ada UI UX. Memang UI UX itu yang pertama kita mendesain, kemudian pengalaman pengguna, kemudian implementasi Bapak Sarwani ya. Kemudian ada pengembangan perangkat bergerak atau Android. Oke, ini contoh saya share itu magang bidang network engineer. Ini anak jaringan anak jaringan ini nanti. Nah, kriteria peserta misalkan mahasiswa aktif semester 5 atau 6 karena kan udah aktif. Kemudian berasal dari jurusan informasi dan informatika. Oke. Kemudian memiliki gairah dalam dunia IT. Oke, karena masuk informatika otomatis gairah dunia IT dong. Kemudian problem solving udah. Memiliki pengetahuan konsep jaringan udah semester 3, 5 udah diajari. Kemudian software, bahasa Inggris, kemudian pengetahuan open networking, memiliki inisiatif, udah. Nah, ini magang di bidang jaringan, apa aja di dalamnya, otomatis ini yang kamu siapkan nanti yang dipelajari di sana. Yang pertama leadership atau kepemimpinan, kemudian rencana pemulihan, konfigurasi TCP/IP, positive mental attitude, mendesain sistem keamanan, optimasi kinerja sistem jaringan, kemudian fiber optik, kemudian install mola jaringan, kode program untuk jaringan, instalasi konfigurasi manajemen jaringan. Ini contoh, tidak menutup kemungkinan nanti di Telkom Sidoarjo kompetensi yang akan dikembangkan kalian di sana adalah mengikuti ini. Ya, yang dari aplikasi mobile tadi udah dijelaskan Bapak Sarwani,
kemudian yang ini contoh bidang jaringan. Nah, itu untuk yang magang. Jadi kalian bisa mendaftarkan diri kalian di sini. Misalkan yang kampus mengajar itu tadi, kalian harus mengupload nilai transkrip nilai, surat keterangan sehat, rekomendasi PT asal, template, kemudian orang tua dan fakta integritas. Karena ini memang kalau kalian mau asistensi kampus mengajar itu bersedia ditempatkan di wilayah seluruh Indonesia. Seperti itu. Oke, ini yang disediakan oleh Kampus Merdeka. Jadi silakan yang lain ada tanya jawab, monggo. Untuk MBKM ini silakan. Ada pertanyaan? Apa masih bingung? Yang semester 6 ini tadi pilihan wajib ya. Yang asistensi mengajar ini masih butuh lowongan. Silakan yang mau mengikuti asistensi mengajar hubungi saya bidang jaringan sama bidang pemrograman. Monggo. Ya silakan tanya kita. Ya, ini ada yang tanya, maaf sebelumnya Pak. Saya Rifkia mau tanya terkait pemilihan kelompok KKN itu dilihat dari apa ya? Soalnya dari jenis dan waktu juga berbeda. Apa ada keunggulan dari masing-masing terus sebab untuk yang KKN yang mulai 5 Juli, Desember itu untuk magangnya gimana? Dan yang cuma 1 bulan itu gimana? Oke, gini. Bedanya apa sih KKNT sama KKNT MBKM ini sama SDGs? Sama-sama sih. Sama KKNT-nya. Kalau nanti KKNT itu laporannya itu adalah secara kelompok SDGs. Kemudian kalau nanti kalian itu adalah KKN MBKM, berarti nanti magangnya nggak ada magang, ya magangnya di desa tersebut, konversi langsung. Kemudian berarti langsung kita main asesmennya di belakang sama perangkat desa atau nanti pendamping desa sama dosen pendampingnya, berarti nanti Pak Lutfi. Kemudian lagi proyek yang kalian lakukan di KKNT itu MBKM itu bisa dibawa ke skripsi topiknya seperti itu ya Rifkia ya. Iya Pak. Oke. Silakan yang lain. Kira-kira ada nggak di sini yang semester 6 mau asistensi mengajar selain Tuti? Ada yang mau? Jiwa-jiwa mengajar sini siapa ya? Kayak tanya Pak Im. Atau tadi bisa jawab atau belum? Di kolom chat ada Pak Im. Coba Pak Im. Yang tanya ini. Rifki ya. Oh, sudah dah. Oh, udah tak jawab tadi. Oh, sudah. Oh, iya. Yang lain silakan. Halo yang lain? Kalau yang gini Pak Wahid, kalau yang semester 6 ini kan masih kurikulum lama. Jadi transkripnya masih kita konversi ke mata kuliah tapi ada penjelasan MBKM. Tapi nanti kalau nanti mahasiswa baru 2021 yang bawah itu langsung transkripnya bunyinya kode MBKM, kemudian MBKM maka industri atau yang lain. Ya. Terus sebenarnya ini Pak Imran juga untuk teman-teman yang semester 4 itu hasil kemarin waktu kita pinjam-pinjam dengan teman-teman PIC juga dari pusat itu dipersilakan untuk mencoba untuk mendaftar Pak Imran. Oh gitu. Karena nanti pelaksanaan pelaksanaan magangnya ini kan di semester 5 nanti dia, sehingga itu bahasa untuk daftar akunnya dulu ya, boleh ya? Ya daftar. Iya. Silakan mahasiswa Informatika diinfokan ke teman-temannya mendaftarkan dulu akunnya di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Kalian daftar akunnya aja dulu. Nanti bisa lihat-lihat program-program yang udah ditaruhkan di sana. Jangan sampai kalian mau MBKM tapi nggak punya akun, nggak daftar akun, sama aja. Ya, terima kasih Bapak Wakil mengingatkan dan memberitahukan. Oke, yang lain silakan. Aulia Fariza, Aulia tanya nggak itu? Nggak ada. Beres ya, kayaknya udah paham semua Bapak Wakil. Mereka udah nggak sabar untuk langsung terjun ke MBKM. Memang yang ikut MBKM itu harus selektif karena memang benar-benar tidak sembarang orang mengikuti MBKM karena itu hak kalian. Ya.
hak kalian dan kalian bisa mengikuti jenis-jenis kegiatan tersebut. Atau tadi independen, tapi tadi independen untuk tahun ini nggak saya pilih Bapak Wahid. Oke. Oke, yang lain silakan tanya. Yang semester 4 atau semester 2 boleh tanya, atau semester 6. Asistensi mengajar Tutik, ada yang lain Tutik? Temannya ada enggak yang lain mengikuti asistensi mengajar Tutik? Halo? Enggak ada ya? Kalau enggak ada berarti tuntas ini Bapak Wahid. Sukses dan memang mereka paham. Ada yang pertanyaan mahasiswa, monggo. Mungkin enggak ada? Halo, ada yang tanya enggak? Di chat atau mikrofonnya dimaksimalkan? Atau mikrofonnya dinyalakan, monggo. Enggak ada ya? Kalau enggak ada kita akhiri. Karena jagungannya berarti udah selesai. Kalau memang enggak ada pertanyaan. Tinggal ngopinya nanti Pak Im. Iya, tinggal nanti saya sama dosen-dosen teknik informatika sebagai pendamping, seperti hanya Pak Jaya Bagus, pendamping di KKN Magang, BKM Magang, kemudian Bapak Lufi di KKNT, kemudian asistensi mengajar nanti Bapak Bapak Walidini sama nanti Bapak Faisal. Nah, itu nanti akan saya diskusi lebih lanjut terkait persiapan mahasiswa untuk nanti kita antar kok. Kalian nanti ke tempat kita antar. Ya, prodi yang ngantar. Jadi kalian memang tidak kita lepas. Kemudian kita lakukan mentoring sehingga kalian itu kompetensinya unggul. Seperti itu. MBKM di situ. Kita kawal. Jadi kalau kalian nggak ada minat untuk MBKM bisa mengikuti kuliah reguler seperti hanya biasanya. Sama kok nanti sama-sama di wisuda ya Pak. Ya sama. Jalurnya aja berbeda. Cuma bedanya kalau kita ikut yang merdeka itu ada plus-plusnya kan itu. Jadi lagi Pak Imron. Jadi teman-teman masih semester 4 ataupun semester 6 itu masih belum karena masih belum bahasnya, kalau bahasa Jawanya itu kasep ya, nggak tahu bahasa Indonesia kasep apa ya, terlanjur, sehingga lebih perbanyaklah skill baik terkait dengan sertifikasi kompetensi keahlian, karena itu nanti juga menjadi project ataupun menjadi nilai plus untuk teman-teman nantinya seperti itu. Jadi makanya kalau ada informasi-informasi dari Pak Kaprodi, khususnya Pak Kaprodi Informatika, kalau ada informasi terkait kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi PNSB, ikut saja. Itu pasti gratis ya. Gratis. Gratis. Iya, daripada bayar 3 juta, 2 juta, saya udah ngasih ke mereka Bapak Wafid. Yang kemarin ada Indosat Uridu itu kompetensi, saya suruh ikut. Apalagi yang mendapatkan beasiswa KIP sama satunya itu kemarin tentang UKT, wajib ikut. Nggak tahu informasinya apa, udah pendaftaran ditutup apa enggak, tinggal nanti saya tagih aja. Kalau enggak berarti KHS semester 6 enggak saya cetak gitu loh. Karena itu bisa dikonversi ke mata kuliah gitu loh. Jadi pengalaman juga. Karena ada mahasiswa kita yang ikut kompetensi kemarin itu operasional IT, Office itu siapa? Dinar semester 8 itu udah mendapatkan sertifikat. Yang pertama sertifikat BNSP, yang kedua sertifikat dari Kominfo-nya. Kemudian dulu pernah ada yang ikut itu animator sama desain itu semester di Walinema siapa semester 6? Livia dulu temanmu ada ya? Kayaknya ada dulu yang di Polinema itu. Nah, iya. Malang Pak ya? Ya Malang, kan memang kalau lulus sertifikasi dapat BNSP, kalau nggak lulus hanya dapat sertifikat keikutsertaan. Oke ya, terima kasih semuanya Bapak Jaya Bagus, terima kasih waktunya. Nanti kita undang di Prodi untuk pembicaraan lebih internal terkait pelaksanaan MBKM. Bapak Wakil juga selaku PSI nanti kita undang juga, dan Bapak Walidini dan dosen-dosen yang lain kita undang, karena kita memang harus diskusi FGD sama mitra.
ya. Nanti mitra kita bertemu, mahasiswa, dosen, prodi, sama mitra, sama dosen mentor itu kita undang semua. Nanti biar jelas seperti apa kegiatan ke depan. Kalian 4 bulan 5 bulan tidak nganggur loh ya, tidak nganggur. Ingat itu, tidak nganggur itu. Itu aja dapat saya sampaikan. Semoga kita sebagai mahasiswa tetap semangat. Apalagi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah memang untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidangnya. Apalagi semoga informatika lebih jaya, maju, dan berkembang. Kemudian yang mahasiswa semester 42 silakan mengikuti kakak kalian yang nanti udah MBKM bisa cerita. Nanti ada testimoni wajib itu Pak Wahid karena sekarang. Nanti di hibah MBKM itu harus ada testimoni dari peserta MBKM seperti itu. Itu aja dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya atas waktunya. Semoga acara pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, membawa Yudarta lebih baik dan lebih maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya jangan enggan-enggan ya, WA saya atau yang lain. Terima kasih.